Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, berjumpa lagi di channel Moven TV. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat sayur rawon sapi labu air. Nah, pertama-tama kita cuci untuk tulang-tulang sapinya. Ini bagian lemak ya, atau gaji. Nah, itu kita rebus di air yang sudah mendidih ya. Air yang sudah mendidih kita cemplungkan saja ini untuk tulang-tulang, atau mungkin kalau pakai dagingnya itu bisa diiris-iris dan dimasukkan ke sini. Kita rebus sampai daging sapinya itu lunak. Karena ini nggak pakai daging, cuman tulang-tulang saja, karena cuman untuk konten. Nah, kita tunggu sampai benar-benar empuk ya. Sebelumnya kita siapkan bumbu rawon, bumbu masak, mereknya Rasa Baru kali ini, yang rasanya rawon. Nah, ini dari Batu ya, Kota Malang. Nah, bumbu ini sangat-sangat simpel sekali karena sudah masak, sudah jadi. Untuk cara memasaknya bisa dibaca di bagian belakang. Komposisinya ada kluwek, bawang merah, bawang putih, rempah-rempah, garam, minyak sayur, dan juga penyedap rasa. Rempah-rempah itu ya banyak ya, rempah-rempah, nggak disebutin satu persatu. Nah, kali ini saya menggunakan 2 bungkus bumbu masak Rasa Baru mereknya. Kalau pengen bumbu seperti ini, linknya ada di deskripsi video, silahkan dicek. Nah, ini kita tunggu sampai benar-benar lunak ya, untuk daging atau ya daging sapinya tadi. Nah, ini expirednya masih lama, 2023 bulan Januari, jadi masih lama. Bumbu ini cocok sekali untuk pemula ya, yang mungkin yang lagi males-malesan masak. Selain itu kita tambahkan untuk daun bawang, atau apa ya istilahnya ini, berambang pre, apa ya, daun pre, apa sih istilahnya ya, seperti inilah. Kita cuci dulu, kemudian kita iris tipis-tipis seperti ini. Ini adalah pelengkapnya ya, jadi bukan cuman bumbu jadinya tadi langsung dimasak, dicemplungin, itu enggak seperti itu. Kali ini saya menggunakan labu air alias blonceng. Nah, ini adalah blonceng. Awalnya blonceng ini besar sekali ya, jadi saya masak itu berkali-kali, sebagian seperti itu, nggak langsung besar dimasak sekaligus, dimasak seperempat seperti itu. Ini kita potong-potong, kita rendam di dalam air untuk labu air atau blonceng. Sebenarnya kalau masak rawon itu menggunakan labu siam alias manisa, tapi berhubung sekarang adanya adalah labu air dan memang sayang kalau misalkan nggak dimakan gitu ya, jadi dimasak saja untuk labu air alias blonceng ini. Blonceng ini kita masak saja, jadi yang ada sajalah dimasak, nggak perlu mencari-cari manisa atau labu siam. Kalau misalkan ingin pakai manisa atau labu siam itu boleh saja sih, tapi ini gimana, nggak kemasak kan, jadinya kita pakai ini saja.
Setelah kira-kira lunak untuk daging sapi, atau ini adalah tulang ya, jadi seperti ini, dagingnya hampir nggak ada, seperti inilah. Nah, kalau punya daging itu bisa diiris tipis-tipis seperti itu. Nah, kita cemplungkan saja ini untuk labu air alias bloncengnya, biar lunak untuk blonceng. Nah, setelah itu kita masukkan lagi untuk daging sapinya yang sudah dipisahkan dengan tulang. Ini tulangnya masih muda, jadi bisa diiris seperti ini. Ini buat bau-bau saja sih, biar bau sapi ya rawannya. Nah, ini tulangnya masih lunak, masih muda, jadi kita iris seperti ini menjadi beberapa bagian. Tunggu saja sampai si blonceng itu lunak. Iya, sampai si blonceng lunak, karena memang ini prosesnya agak lama untuk melunakkan si blonceng atau labu airnya. Jadi harus kita masak. Ini masih agak keras, kita tunggu saja. Sembari menunggu lunak, kita siapkan bumbu tambahan ya. Ada bawang merah, bawang putih, merica, dan juga sedikit jahe. Terus garam. Nah, kita haluskan untuk bumbunya. Seperti ini kita haluskan. Nah, padahal bumbu yang tadi itu masih apa ya? Bumbu jadinya itu ada sih bahan-bahan seperti ini. Bukannya nggak percaya, tapi ya biar lebih alami lagi kita tambahin sendiri. Setelah itu kita sangrai untuk bumbu halusnya. Tambahkan daun jeruk purut. Kita masak untuk bumbu halusnya yang sudah kita haluskan tadi. Seperti ini. Tadi ada bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, merica. Terus ini kita masukkan untuk bumbu jadinya. Nah, ini agak gelap ya, karena mungkin ada keluaknya itu yang bikin seperti ini, karena rawon itu pasti pakai keluak. Nah, kali ini memakai 2 bungkus biar terasa ya, biar terasa. Selain itu juga ditambahin lagi untuk bumbu halusnya tadi. Nah, kita sangrai seperti ini sampai wangi ya baunya. Terus kita masukkan daun bawang, atau apa ini namanya, berambang, daun pre atau daun bawang. Kita masukkan setelah kita potong-potong tadi ya. Kita sangrai seperti ini sampai baunya itu wangi. Nah, ini sebagai bahan tambahan, karena memasak rawon itu nggak cuman pakai bumbu jadi tadi langsung dimakan, itu kurang ya, rasanya itu kurang, masih kurang. Jadi harus pakai tambahan. Kalau mau misalkan bumbu jadi tadi saja itu sih nggak apa-apa, tapi ini harus mengkreasikan lagi biar benar-benar bumbu itu asli seperti itu, karena kita nggak tahu bahannya itu apa aja. Nah, terus setelah itu kita masukkan ke sini. Ini masih nyala ya kompornya untuk merebus labu air alias bloncengnya tadi. Nah, kita aduk-aduk seperti ini. Nah, ini rasanya belum tahu ya, jadi harus ada tambahan apa saja ya, sesuai selera kita incip ya.
Kali ini saya tambahkan Royco rasa sapi tentunya karena memang daging sapi, kemudian micin alias sasa. Terus saya tambahkan lagi seperti biasanya gula pasir secukupnya ya. Kali ini saya tambahkan 3 sendok teh gula pasir. Selebihnya kalau misalkan kurang asin bisa tambahin garam. Tapi tadi udah ada garamnya ya. Pas waktu menghaluskan bumbu halus tadi sudah ada garam. Jadi nggak perlu tambahin lagi sih biar nggak keasinan. Kita incip dulu apakah rasanya sudah pas. Nah misalkan kurang bisa ditambahin gula atau apa gitu ya. Kurang sesuai seperti itu. Karena lidah masing-masing orang itu nggak sama. Sembari menunggu mendidih, kita siapkan untuk sambalnya ya, yaitu cabai rawit dan tomat. Nah itu saja untuk pelengkap. Ini buat pelengkap saja sih. Karena kalau misalkan makan rawon nggak pakai sambal itu rasanya kurang. Kita goreng dulu untuk cabai dan juga tomat. Kali ini saya menggunakan 4 tomat dan juga cabai rawit. Kita angkat karena tomatnya mungkin sudah matang ya. Udah matang belum ini ya? Oh, sepertinya sudah layu. Ya udah, kita angkat saja untuk cabai rawit dan juga tomatnya. Ini untuk pelengkap sambalnya. Karena kalau nggak pakai sambal itu rasanya hambar. Rawon. Oke. Kita tambahin garam. Terus kita ulek sambalnya ini. Bahannya cuman tomat sama cabai saja dan juga sedikit garam. Nah, seperti ini kita ulek sampai halus ya. Ini buat pelengkap. Jadi kalau nanti mau makan bisa pakai sambal ini. Kita ulek sampai lembut. Selain itu, pelengkapnya adalah kecambah. Nah, ini adalah kecambah kacang hijau ya. Atau istilahnya cambah soto. Kemudian pelengkapnya lagi adalah kerupuk. Nah, kali ini saya menggunakan kerupuk udang. Nah, kerupuk udang ini juga biasa disajikan bersama dengan rawon. Jadi kalau mau makan rawon itu ada sambalnya, terus kemudian ada kerupuk udangnya. Seperti ini. Kerupuk udang. Kadang ada yang kuning ya, tapi ini putih. Nah, seperti ini. Oke, mungkin itu saja video untuk kali ini. Selamat mencoba di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.